تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والدين. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2026, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Mohon maaf kami terlambat karena tadi sudah mau berangkat, ternyata ada tetangga yang wafat sehingga kami harus takziah dulu. Sehingga terjadilah keterlambatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi waktu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia ketika hidup di dunia itu seperti roda. Apa? Roda. Roda yang selalu berputar. Namanya roda, posisinya kita itu kadang di atas dan kadang di bawah. Nggak mungkin orang di dunia itu di atas terus. Hidup terus, itu nggak mungkin. Pasti ada saatnya apa? Mati. Ketika hidup kita di atas, ketika mati kita di bawah. Ada saatnya kita mengalami hal-hal yang enak. Dan ada saatnya kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Ada saatnya kita sehat. Tapi juga ada saatnya kita sakit. Ada saatnya kita ketambahan anggota baru keluarga. Putune lahiran. Dan ada saatnya kita kehilangan anggota keluarga. Anaknya meninggal. Ada saatnya kita dapat arisan. Ada saatnya kecopetan. Ada saatnya dapat apa? Arisan. Ada saatnya kecopetan. Ketika dapat arisan kita ucapkan Alhamdulillah. Ketika kecopetan, innalillah. Nek copetnya ngomong apa? Hah? Kok copetnya Alhamdulillah sih kepriwe? Copetnya apa? Astagfirullah. Kok Alhamdulillah?
Jenengan pengen yang kecopetan atau yang jadi copet? Nggak pengen dua-duanya. Kalau kecopetan, itu kita berpotensi dapat pahala. Nek, sabar. Kalau nek jadi copet, ya mesti dosane to. Pahala saka ngendi? Apa mending nyopet wong ngaji. Lah wong ngaji malah dicopet ki kepriwe jane. Mudah-mudahan copetnya pada tobat. Jadi kita itu hidup di dunia seperti apa? Roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang rizki lancar, kadang rizki seret. Karena perubahan kondisi itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Manusia itu sering mengeluh saat dapat musibah. Dan sering lupa daratan ketika mendapatkan nikmat. Sering mengeluh ketika dapat musibah dan sering lupa daratan ketika mendapatkan nikmat. Panjenengan kados niku napa mboten? Kados niku napa mboten? Berarti menungsa. Berarti manusia. Berarti ora apa-apa. Iya apa-apa. Karena itu karakter dasar yang buruk. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij. Surat apa? Al-Ma'arij. Ayat 19 sampai 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah punya tabiat. Tabiat siapa? Gawan bayi. Punya karakter asli halu'a. Halu'a itu adalah suka berkeluh, kesah, dan pelit. Suka apa? Berkeluh kesah dan pelit. Kapan biasanya manusia berkeluh kesah dan kapan biasanya dia pelit? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Idza massahu syarru jazu'a. Kapan dia berkeluh kesah? Apabila dia ditimpa kesusahan. Balik kang masjid, kelangan sandal. Ya. Arab banget ngaji, bane bocor. Berkeluh kesah. Berkeluh kesah niku pripun? Nah. Bocor maning. Wingi nonton ebek malah ora bocor. Bang Arab ngaji malah bocor. Berkeluh kesah. Ya. Protes. Kepada sinten? Kepada Allah. Wis arep dodol es malah udan. Barang wingi ora dodol es malah terang. Berkeluh kesah. Protes, nggak terima, ya mengeluh. Ini karakter manusia. Selanjutnya Allah berfirman, wa idza massahul khairu manu'a.
Kebalikannya, kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia akan sangat kikir. Ngertos kikir? Napa? Pelit. Alias medit. Nah, jadi pengennya apa-apanya dipangan dewek. Apapun dimakan sendiri. Makanya biasanya orang kayak gini itu nek oleh arisan mesti menang. Nek kelangan nembe ngorong-ngorong. Sampai pesen nih sama istrinya, Bu, aja cita-cita ya nembe oleh arisan. Bok pada ngutang. Pokoknya kalau dapat rezeki dirahasiakan. Saking apanya? Saking pelitnya. Ya. Ini adalah sifat dasarnya manusia. Kalau kalian jenengan manusia no mboten? Napa wonten sing jin? Kita semuanya manusia. Berarti apakah kita punya sifat tadi? Punya. Apakah sifat tadi bisa kita perbaiki? Bisa. Siapakah yang punya kekuatan? Yang punya kemampuan dengan izin Allah untuk memperbaiki karakter-karakter buruk yang tadi sudah disampaikan oleh Allah, dijelaskan di ayat berikutnya. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang-orang yang sholat itu dia tidak akan pelit dan tidak akan berkeluh kesah. Pertanyaannya, yang hadir di sini pada sholat apa orang? Sholat apa mboten? Temenan. Dia nembe sholat apa wis kawit mien? Sudah dari dulu Ustadz sholat. Pertanyaannya, jenengan sudah sholat toh? Masih pelit nggak? Lah, tiga beriwe. Ayat ini menyebutkan bahwa orang yang sholat itu nggak pelit. Ketika dapat nikmat. Orang yang sholat itu tidak akan berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah. Tapi realitanya, kenyataannya, banyak orang yang sudah sholat, tapi malah medite, ora lumrah, saking nopone, saking medite. Ada apa dengan sholat kita? Kenapa sholat kita ini enggak ngefek? Mulanya kan judulnya apa? Sholat yang ngefek. Jangan ngertos ngefek. Ngefek siapa? Berpengaruh. Sholat yang membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Sholat yang membuat akhlak kita jadi baik. Sholat yang membuat perilaku kita semakin mulia. Apakah sholat kita sudah seperti itu atau belum? Jadi meneng kabeh. Apakah sholat kita sudah mengubah perilaku kita atau belum? Sudah. Masya Allah. Jadi ada yang sudah, ada yang belum, ada sing meneng baik. Nah, yang diem itu yang mana ini? Malah kayaknya yang diem aja itu yang mayoritas. Kayaknya lagi mikir ya. Arab ngomong iya kepriwe, Arab ngomong ora kepriwe. Ya. Berarti solusinya apa, Bu? Pak, kita sudah sholat nih, tapi belum ngefek kepada perilaku kita. Solusinya apa? Rasa sholat.
Solusinya apa? Solusinya perbaiki sholat kita. Makanya ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang tadi saya sebutkan, alladzina hum ala salatihim daimun. Siapakah orang-orang salat yang dimaksud akan memperbaiki perilaku kesehariannya? Jawabannya adalah orang-orang yang konsisten mengerjakan salatnya. Ustaz, aku ki kawit SD nganti seprene salat terus. Berarti sampun konsisten napa dereng? Sampun. Salate kualitasnya sampun napa dereng? Wallahu a'lam. Berarti yang namanya daimun itu bukan sekedar menjalankan sholat secara rutin. Tapi apakah sholat yang dia kerjakan itu sudah memenuhi rukun-rukunnya? Sudah memenuhi syaratnya? Sudah memenuhi wajibnya? Sudah memenuhi sunnahnya? Atau belum? Contoh, sebagian ulama mengatakan salah satu wajib sholat niku khusyuk. Pertanyaannya, sholat kita sudah khusyuk atau belum? Nah, sepakat. Nyong ya pada baik. Berarti PR kita bukan sekedar sholat, tapi yang sudah sholat memperbaiki sholatnya. Supaya apa? Supaya sholat kita itu bisa ngefek di dalam perilaku keseharian kita. Bagaimana caranya sholat itu bisa memperbaiki perilaku? Mari kita lihat 3 poin yang saya bawakan. Poin yang pertama. Kenapa sholat bisa membuat kita semakin tangguh ketika mendapatkan musibah dan tetap dermawan ketika kita mendapatkan nikmat? Yang pertama, dalam sholat kita akan menyadari keagungan sinten? Allah. Ketika sholat kita menyadari kebesaran Allah dan kesadaran akan keagungan Allah itu membuat hati terasa tenang. Membuat hati terasa ayem. Membuat hati terasa tentrem. Kapan kita mengagungkan Allah? Lawong ketika sholat itu mulai dari awal sampai akhir. Di tengah-tengah pergantian gerakan. Rata-rata yang kita baca apa? Allahu Akbar. Jajal. Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Ini zikir bukan hanya sekedar diucapkan di lisan Bapak Ibu yang kami hormati. Tapi zikir ini sedang melatih hati kita. Sedang mendidik pola pikir kita. Bahwa satu-satunya yang paling besar niku sinten? Allah. Coba saya tanya sama jenengan. Dalam sholat itu kita membaca Allahu Akbar berapa kali? Pinten? Ngitung disit. Berapa kali? Tergantung sholat. Pinter. Tergantung sholat. Nek sholatnya 1 rakaat. Napa wonten sholat 1 rakaat? Nah, pinter. Betul, pinter. Sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Itu takbirnya beda-beda. Jumlahnya nggih. Jumlahnya beda-beda. Berarti ketika sholat itu kita mengulang-ulang takbir.
Pengulangan takbir itulah yang kemudian akan menanamkan keyakinan yang dalam di dalam hati kita bahwa sebesar apapun ujian, maka Allah lebih besar. Saya ulangi, napa? Sebesar apapun ujian, maka Allah lebih besar. Ketika perasaan itu muncul di dalam hati kita, seberat apapun ujian yang kita alami, maka dengan izin Allah Azza wa Jal, keyakinan bahwa Allah lebih besar, bahwa Allah lebih agung, akan mengurangi perasaan takut, akan mengurangi perasaan cemas, dan akan mengeluarkan perasaan putus asa. Nah, ketika rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu keluar dari dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi tenang. Kalau hatinya lebih tenang, maka kita akan tangguh di dalam menghadapi ujian tersebut. Oke, ini yang pertama. Kenapa sholat bisa memperbaiki perilaku kita? Satu, karena kita menyadari apa? Keagungan Allah. Yang kedua, kenapa sholat bisa membuat kita banyak bersyukur kepada Allah? Membuat kita tidak pelit. Membuat kita suka berbagi kepada orang lain. Karena ketika kita sholat, kita selalu membaca suatu surat yang itu rukun dan harus dibaca. Yang diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa kita memuji Allah? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa nikmat yang kita miliki itu pemberian dari Allah. Jenengan hari ini sehat, yang memberi kesehatan siapa? Allah. Hari ini jenengan bisa berangkat ngaji, yang memudahkan jenengan berangkat ngaji sinten? Allah. Hari ini alhamdulillah bane mboten bocor. Itu yang memberi siapa? Allah. Hari ini copete tobat. Yang memberi hidayah sinten? Allah. Hari ini alhamdulillah pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang memberikan itu siapa? Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa makan. Yang memberi makan itu siapa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita yakin seyakin-yakinnya bahwa nikmat yang kita nikmati hari ini itu pemberian dari Allah, maka itu akan membuat kita banyak bersyukur. Dan salah satu cara syukurnya adalah berbagi. Sehingga Bapak Ibu, kalau dapat nikmat, cepat-cepat apa? Berbagi. Jadi aja nanti tanggane kur dibageni apa nih? Ambune apa? Ambune duren. Ya. Jadi tanggane kur kebagian ambune tok. Wis kepriwe orang mampu sih kepriwe jane duren yang mampu. Yang mulane berbagi. Ya. Anu duren mung-mungan Ustaz. Atau masakan. Makanya kata Nabi SAW, "Idza tabaqtum marakatan fa'aksir ma'aha." Ketika kalian masak daging, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad bihi jironaka. Dan berbagilah dengan para tetanggamu. Berbagi apa? Bu?
masak daging kuwahe sing akeh. Sing dibagakaken wong tanggane sing nopone, Bu? Kira-kira memper napa mboten? Kur dibagi apa nih? Wah, tanggane begitu buka, wah enaknya gulai, diutek-utek, orang apa-apa nih. Ibu-ibu tuh pinter biasanya. Tambahi apa, Bu? Isinya tambahin apa? Tahu. Apa maning? Tempe. Yang dibagikan apanya? Berbagi. Itu masih mending. Berbagi gulai tahu daripada berbagi bau. Masih mending itu. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka saat itu kita meyakini dan menyadari bahwa nikmat itu dari sinten? Allah, maka harus disyukuri. Salah satu syukurnya adalah dengan berbagi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, bergantung hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran yang berharga ini? Dari salah satu ayat yang merupakan intinya surat Al-Fatihah. Apa? Intinya surat Al-Fatihah. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau pernah menyampaikan, Al-Quran, berapa juz? 30 juz. Intinya ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi 30 juz Al-Quran, intinya tentang di surat Al-Fatihah. Intinya surat Al-Fatihah ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niku intine inti. Intinya apa? Inti. Baleni ya. Surat Al-Fatihah 30 juz. Intinya di mana? Maaf. Al-Quran 30 juz. Intinya di mana? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intinya di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti selama ini kita itu mengulang-ulang di dalam sholat kita minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga ada seorang ulama, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengarang buku untuk mengupas makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5 jilid. Pinten? 5 jilid. Kandele semene iki. Judulnya Madarijus Salikin. Fi bayani manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat ini tuh luar biasa Bapak Ibu yang kami hormati. Cuman sayangnya banyak di antara kita nembe maca. Urung nganti mlebu mengati. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Terus dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Hanya kepadamu. Maksudnya kepada sinten? Kepada Allah. Berarti ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, seakan-akan tidak ada solusinya, kembalikanlah hanya kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Duduklah bersimpuh di hadapan Allah.
Sujudlah di hadapan Allah. Minta solusi kepada sinten? Kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Coba rata-rata manusia ketika kepepet berase entong, apa yang dia lakukan? Ngetok-ngetok umay tanggane. Ada nggak di antara kita kehabisan beras, gelar sajadah? Terus donga? Ada. Apa nek enggane gelar sajadah terus jadi gigal apa? Karung isinya beras gue. Kalau bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan beras kepada kita, caranya bagaimana? Itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Urusan kita adalah donga. Donga tok Ustaz, orang kerja. Ya kerja. Masa donga tok? Betul kita bekerja, tapi ketergantungan hati kita itu jangan kepada manusia. Ketergantungan hati kita itu kepada Allah. Karena setiap hari kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka begitu ada masalah cepat-cepat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berikhtiar. Kalau kita sudah memohon kepada Allah, maka ikhtiarnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada sisa waktu. Monggo kalau ada yang mau nanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya jadi imam. Pengennya suwe, tapi nek kesuwen makmume bubar. Terus apa yang saya lakukan, Ustaz? Mengikuti keinginan saya atau mengikuti keinginan makmum? Jawabannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa tumak ninah itu adalah rukun. Tumak ninah adalah rukun. Berarti kalau tumak ninah itu tidak dipenuhi salate mboten sah. Nek imame salate mboten sah berarti makmume pada baik. Nauzubillahi min dzalik. Tumak ninah itu ada batas minimal. Ada batas apa? Minimal. Apa batas minimalnya tumak ninah? Batas minimalnya tumak ninah adalah ketika gerakan-gerakan kita cukup untuk membaca zikir di gerakan itu walaupun cuma satu kali. Contoh,
Ketika kita ruku, kita disunahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali. 3 kali itu sempurnanya. Minimalnya berapa kali? 1 kali. Sehingga ketika imam membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali, itu sudah masuk kategori tumak-ninah. Tumak-ninah yang minimalis. Oh, enggak nih. Orang ke rumah tok minimalis. Ketika i'tidal. Ketika apa? I'tidal. Setelah membaca Sami Allahu liman hamidah. Ada zikir apa? Rabbana walakal hamdu. Niku minimal. Nek arep gawa pripun? Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi Ustaz? Oh ada. Kami jelaskan itu di pengajian Senin pagi. Teng pundi? Di pondok, di Masjid Manarul Ilmi. Ya, setiap jam 10 sampai jam 11. Ya, setiap hari Senin jam 10 sampai jam 11 pagi kita belajar bacaan sholat. Dari yang pendek-pendek, yang sedang-sedang sampai yang panjang-panjang. Sambil kita pelajari maknanya. Yang belum rawuh, monggo rawuh. Cinten apa? Senin jam 10 sampai jam 11 pagi. Ya. Itu batas apa? Minimal. Sehingga imam itu ketika dia melihat makmumnya ini kayane ana sing lagi lara. Kayaknya ada yang sudah tua banget. Kayaknya ada yang bawa bayi dan bayinya nangis. Maka saat itu gunakan level minimal. Termasuk suratannya. Suratan itu Bapak Ibu membaca suratan hukumnya sunnah. Sehingga ketika kita tahu makmumnya sangat heterogen, sangat bermacam-macam, ana sing esien nom, ana sing wis tua banget. Ada yang sehat, ada yang sedang sakit. Maka seorang imam bijaklah dengan memilih suratan-suratan yang pendek. Suratan pendek ini napa? Ya apa maning kalau bukan suratan favorit jenengan. Napa? Trio kul. Kulhu falah. Nah. Ya. Yang pendek lagi ada Ustaz. Ada inna atau ina. Ada lagi wonten wal asri. Udah suratnya. Ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah makmum saya sehat-sehat. Alhamdulillah makmum saya masih muda-muda Ustaz. Ya monggo. Kalau itu silakan jenengan baca yang panjang-panjang. Jadi intinya ketika kondisi menuntut untuk kita sholatnya tidak terlalu lama karena ada kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan, silakan tumak ninahlah, tapi tumak ninah yang minimalis. Kalau sampai kurang dari minimalis, berarti mboten sah. Contoh, baru ruku nih, baru ruku. Imamnya Allahu Akbar, ruku. Kita sebagai makmum, nembe maca sub. Nembe napa? Sub. Kok imamnya sudah napa? Berdiri, sudah i'tidal. Berarti
tidak tumak ninah. Apa tadi resikonya kalau tidak tumak ninah? Salate imame mboten sah, salate makmume mboten sah. Berarti Bapak Ibu nyari tempat sholat niku hati-hati. Dilihat imamnya tumak ninah nopo? Mboten. Jangan malah sengaja mencari sholat sing kilat khusus. Bayangkan Kang Purbalingga mangkat meng Jawa Timur. Kun hanya untuk merasakan sensasi terawih 7 menit. Ngapa doa-doa harap sholat ora sah? Bayangkan jenengan sholat sekian puluh rakaat cuma berapa menit? 7 menit sih kepriwe sholatnya. Ya. Oke, itu caranya. Oke. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam. Apakah ketika kita sudah sholat tapi masih sering berbuat maksiat, itu tandanya sholat kita kurang berkualitas atau bahkan mungkin tidak diterima? Kalau kurang berkualitas, kemungkinan besar iya. Tapi kalau tidak diterima, belum tentu. Karena diterima atau tidaknya sholat itu dilihat dari apakah memenuhi rukunnya atau tidak. Memenuhi syaratnya atau tidak. Memenuhi wajibnya atau tidak. Kalau sudah terpenuhi itu, maka sholatnya sudah dianggap sah. Ya, sudah dianggap apa? Sah. Apakah dapat pahala atau tidak, tergantung khusyuk atau tidak. Itu kalau dijadikan indikator diterima atau tidak, bukan itu indikatornya. Tapi kalau ditanya apakah itu tandanya sholat kita belum berkualitas atau belum sempurna, kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar iya. Maka apa yang mesti kita lakukan? Berusaha untuk mengevaluasi apa? Sholat kita. Bisa jadi sholat yang kita kerjakan itu ada beberapa bacaan, beberapa gerakan yang belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bisa jadi sholat kita baru gerakan lahiriah, belum sampai masuk kemana? Ke hati. Saya pernah membahas tema itu dalam 40 seri. Judulnya sholat lahir batin. Kenapa? Sholat lahir batin. Jangan cari saja di YouTube. Ya, itu pengajian sekian belas tahun yang lalu. Ya, berseri di Radio Insani. Itu rekamannya masih ada. Coba jangan dengerin lagi bagaimana mulai dari takbiratul ihramnya, kemudian Fatihahnya, sampai salam. Ya, bahkan sampai zikir setelah sholat. Ini yang bisa kita pelajari. Ada pengumuman atau himbauan dari takmir kepada seluruh jamaah pengajian Jumat pagi agar lebih menjaga barang bawaan berharganya. Terutama ketika pengajian selesai. Jamaah keluar masjid biasanya berdesakan. Sehingga perlu berhati-hati dari orang-orang yang ingin mengambil kesempatan untuk berbuat tidak baik ketika ada keramaian. Alias hati-hati, mbok anak copet.
Mudah-mudahan copete tobat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh